Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari B Channel. Kali ini kita bakalan membahas cara mengganti LCD HP Infinix Note 40 Pro. Nah, ini kondisinya LCD-nya pecah. Kalian bisa lihat sendiri dan ya mau tidak mau harus diganti. Untuk penggantiannya kita harus buka dari bagian belakang. Jadi backdoor-nya dulu kita buka. Biasanya untuk pembukaan backdoor saya cuma menggunakan plastik tipis. Cuma ini backdoornya juga sudah pecah. Ini jadi bakalan lebih repot sih. Jadi cuma dipakai plastik aja, itu harusnya sudah bisa kok. Sekarang kita buka plat yang ini supaya kita buka dulu baterainya. Jangan pernah ganti layar itu dengan keadaan baterai masih terpasang. Takutnya bakalan koslet. Yang penting ini sudah bisa kita buka soket baterai. Gak perlu dibuka semua, yang penting ini sudah bisa buka, sudah cukup. Sekarang kita buka lagi yang bagian bawah, karena soket LCD itu di bagian bawah sini. Nah, ini adalah soket LCD-nya. Jadi ini harus kita angkat sih sebentar untuk buka layar. Sekarang kita harus buka LCD-nya. Sama seperti tadi, kalau misalnya ada blower, sebenarnya dengan blower lebih gampang. Cuma kalau tidak ada, kalau kalau nggak ada pakai hair dryer. Cuma kali ini karena ini juga sudah pecah, jadi saya tidak mau paksakan harus pakai hair dryer. Cuma kalau tidak pakai alat sama sekali, biasanya lemnya lumayan keras. Sebenarnya ada solusi baru sih. Untuk sekarang ini sudah ada cairan untuk memudahkan menghilangkan lem. Jadi lemnya jadi lembut kembali.
Bisa juga pakai cutter sih kalau memang agak keras. Cuma ini kan contoh kalau misalnya tidak pakai alat sama sekali. Padahal saya punya sih sebenarnya. Oke. Kecuali LCD belum pecah, biasanya saya baru pakai hair dryer atau blower. Tapi kalau sudah pecah begini, bolehlah. Walaupun nggak rekomen sih. Cuma untuk kamu yang nggak punya alat ya, mau nggak mau. Ini tinggal dikeluarkan dari soketnya, dari besi belakang. Hampir aja lupa, ini dan satu. Jadi ini kalau nggak dibuka SIM cardnya, dia bakalan menghalangi. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita buka layarnya. Oke. Sebelum kita pasang layar, ini dibersihkan dulu. Dan karena kalau misalnya tidak dibersihkan, ya layarnya nanti tidak tertempel dengan rapi. Oke, sekarang tinggal disikat sedikit. Nah, ini banyak pecahan kaca ini. Sekarang kita tinggal lem.
agak banyak lem itu biasanya di bagian sudut dengan yang bagian tengah sini, karena takutnya terangkat layarnya. Oke, sekarang tinggal kita pasang. Jadi masukkan dulu soket di bawah ini. Pastikan dulu nggak ada segel yang mengganggu atau plastik yang mengganggu. Oh, ini ada. Ini ada plastiknya, tunggu ya, buka segelnya dulu. Hampir aja sudah dipasang, ternyata masih ada segelnya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal pasang di bagian bawah. Cuma karena ada kacanya kita lapis ya, takutnya pecah lagi kacanya orang. Oke, tinggal pasang soket-soketnya. Jangan sampai ada soket yang kelupaan. Oke, ini sudah, ini sudah. Sekarang kita pasang yang ininya, pasang frame. Oke, kita pasang bautnya. Sekarang kita pasang dulu soket baterainya kembali, baru kita pasang baut-bautnya. Oke, terus jangan lupa soket yang ini. Nah, sekarang tinggal pasang bautnya. Lebih lama buka daripada pasang. Pasang yang gini sih sebenarnya cepat. Terus baut terakhir di ini.
pastikan dulu depan rapat, jangan sampai ada yang geser. Oh, ini geser nih. Ini unik sih layarnya. Jadi dia cekung ke bawah begitu. Biasanya kan layar datar, ini lain dia. Sekarang kita lem lagi bagian backdoor. Kalau lem begini jangan terlalu di sisi ya, biasanya cuma meluber. Dan ingat, bagian sudut dan tengah itu biasanya dikasih agak banyak sedikit, jangan juga terlalu banyak, tapi dilebihin dikit. Oke. Nah, sekarang kita tinggal rapatin semua, jangan sampai ada. Terus kita tes hidup. Oke, hidup. Kita pasang SIM-nya. Nah, kalau dia hidup, sekarang kita tinggal karetin dia. Saya sebenarnya sudah beli yang bukan karet, plastik, tapi beberapa kali pakai itu justru oke. Ini mati. Sebelum kita karetin, ini pastikan dulu gak ada cahaya yang keluar. Kalau gak ada, baru kita karetin. Oh ya, saya lanjut tadi. Saya sebenarnya sudah beli yang kayak begini, tapi beberapa kali justru malah merusak layar. Makanya saya kembali lagi ke karet. Mungkin yang saya beli ini terlalu keras platnya, jadi terlalu keras ditekan layarnya. Jadi rusak, pecah lagi tuh layar. Kalau bukan pecah, dia jadi berbayang putih. Terlalu keras ditekan sama plastiknya. Saya masih merasa lebih aman pakai karet. Ini nanti kalian tinggal tunggu. Biasanya sih di seluler itu dia bahkan berani jamin 1 jam sudah kering. Sebenarnya enggak sih. Saya nggak tahu mereka pakai lem apa, tapi setahu saya lem-lem tipe-tipe yang jelly seperti ini sekitar 5 jaman baru kering banget. Kalau mau sambil dipakai bisa, tapi jangan lepas karetnya. Kalau di bawah itu gak rekomendasi sama sekali. Saya takut kamu cepat buka karetnya, yang ada belum apa-apa terbuka lagi layarnya. Dan merepotkan kalau harus buka dari awal semuanya. Ingat, pastikan jangan sampai ada cahaya. Ini saya tes lagi. Duh, lobet HP-nya. Sudah sejajar dan bagian belakang juga sudah. Baru kita karetin secara silang. Ini aman kok kalau pakai karet. Selama ini saya pakai karet sudah beberapa tahun aman. Justru pas pakai yang lain-lain begini yang bermasalah.
Oke, cukup sekian. Nanti ini tinggal saya tunggu. Paling cepat sih 3 jam. Cuma kalau mau aman 5 jaman baru dibuka karetnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe supaya mendukung channel ini supaya cepat berkembang lah. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.